Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya di dalam kemurahan-Mu yang besar Engkau berkenan untuk karuniakan kepada kami firman Tuhan yang menghidupkan kembali di dalam diri kami pengharapan yang mungkin sudah kami kubur secara dalam. Kami berdoa memohonkan kepadamu, karuniakanlah kepada kami firman Tuhan. Karuniakanlah kepada kami firman Tuhan yang nyata berbicara di dalam hidup kami. Karuniakanlah kepada kami firman Tuhan yang sungguh-sungguh kami bisa terima di dalam iman. Jangan berikan kepada kami sekedar sebuah khotbah. Entah itu khotbah bagus atau khotbah jelek yang mungkin menyenangkan kami atau mungkin mengesalkan kami. Tolong Tuhan karuniakanlah kepada kami firman-Mu seturut dengan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari kitab Yehezkiel. Kita membuka Yehezkiel pasal yang ke-37. Ini adalah bagian yang juga berbicara tentang kebangkitan. Yehezkiel pasal yang ke-37. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 14 secara bergantian. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 14 kita baca secara bergantian. Ya, nanti kalau saudara ada beberapa hal yang lain yang mungkin bisa melengkapi saudara pengertian kita tentang Yehezkiel, saudara boleh buka kembali di dalam YouTube. Saudara, kita ada khotbah 2 kali kalau nggak salah berkenaan dengan Yehezkiel. Tapi hari ini kita membahas pasal 37. Saya akan membacakan ayat 1, saudara membacakan ayat kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku kemudian urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Baik, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, tahun 1974. 1974, berarti 52 tahun yang lalu saudara, di Kinshasa, Zaire, diadakan satu buah pertandingan tinju yang mungkin saudara sampai saat ini itu adalah pertandingan tinju paling ikonik yang pernah dibikin sepanjang sejarah umat manusia saudara. Itu adalah pertandingan tinju yang dikasih judul Rumble in the Jungle. Kurang ajar juga saudara, Zaire dianggap jungle saudara gitu ya. Tapi judulnya itu Rumble in the Jungle.
Dua petarung saudara yang paling gede yang bertanding pada waktu itu adalah George Foreman berhadapan dengan Muhammad Ali saudara. Muhammad Ali saya kira semua orang tahu lah saudara. Ini adalah tokoh yang sangat-sangat karismatis dalam dunia tinju, dalam dunia politik, dalam dunia apapun saudara. Ini bisa dikatakan adalah bukan sekedar the greatest boxer of all time, tapi ini one of the greatest man of all times gitu saudara. Ini adalah orang yang sangat-sangat besar saudara. Muhammad Ali saudara. Dan lawannya pada waktu itu adalah George Foreman, saudara. Seseorang yang sangat menakutkan. Rekornya 40 kali menang, 37 KO, saudara. Wah, itu adalah rekor yang sangat menakutkan. Muhammad Ali, kita semua tahu, tokoh yang sangat terkenal, petinju yang sangat terkenal. Gak ada petinju yang bisa bergerak secepat itu di kelas berat. Ya, kalau petinju cepat-cepat, gerakannya cepat, kelas ringan mungkin ada. Kelas berat, bergerak secepat itu, susah sekali, saudara. Tapi Muhammad Ali, saudara. Maka tagline-nya Muhammad Ali biasanya kan, floating like a butterfly. Menari seperti kupu-kupu and stings like a bee. Dia bisa mukul tajamnya seperti kayak lebah. Menari-nari tapi kalau menyengat tajam sekali saudara. Itu adalah Muhammad Ali. Cuman pada waktu itu umur 32 tahun bagi seorang petinju sudah dianggap agak tua. Kalau zaman sekarang agak beda ya. Teknologi kan beda saudara. 52 tahun lalu teknologi lalu alat latihan kecanggihan vitamin dan lain sebagainya beda lah sama sekarang. Pada waktu itu Ali usianya sekitar early 30s lah saudara. Tetapi sudah dianggap tua. Dan dia sudah pernah masuk penjara. Artinya dia pernah stop tinju saudara. Sehingga orang itu biasanya ada ring rust. Kalau petinju sangat aktif, setelah itu nggak aktif 2 tahun, 3 tahun, itu biasanya sudah refleksnya jadi agak berkurang saudara. Nah itu sudah, dia sudah masuk penjara. Lalu dia sudah pernah beberapa kali kalah. Dia sudah pernah kalah lawan Joe Frazier. Dia pernah kalah lawan Ken Norton sudah. Jadi pada waktu berhadapan dengan George Foreman pada waktu itu, George Foreman menakutkan sekali. Petinju-petinju yang pernah mengalahkan Muhammad Ali. 1, Joe Frazier. 2, Ken Norton dihajar dengan sangat gampang oleh George Foreman. Maka dalam pertandingan itu sudah hampir semua orang sudah pasar taruhan mereka mengatakan bahwa George Foreman pasti menang KO dengan mudah. Nah itu sudah pertandingannya, Rumble in the Jungle sudah. Maka di dalam waktu pertandingan itu Muhammad Ali menerapkan satu buah strategi yang sekarang jadi dikenal dengan nama rope a dope. Jadi dia sengaja sudah agak beristirahat, lalu bersender di tali ring. Kalau dipukul-pukul dia memang sengaja tahan-tahan gitu ya sudah. Lalu dia istirahat di tali ring sudah. Dan pada waktu itu sudah Foreman cuma punya satu strategi. Semua orang mengatakan dia pasti menang. Dia pun juga berpikir saya pasti menang dan saya pasti akan menang dengan mudah sudah. Maka dia tidak pikir strategi. Pokoknya bel ronde 1 dia pukul sekeras-kerasnya. Pasti mati. Dan selama ini petinju yang lain pasti dipukulin sama dia. Pasti jatuh. Pasti ambruk. Nggak kena 1, nggak kena 2, nggak kena 3, nggak kena 4. Tapi 2 ronde, 3 ronde. Selama ini jarang ada yang lewat dari 2 ronde. Kalau saya tidak salah saya baca statistik sudah. Dalam 12 pertandingan terakhir. Cuma 2 orang yang bisa lewat dari 2 ronde. Jadi dia pikir sebentar lah, Ali paling lama ya 3 ronde, 4 ronde sudah. Tetapi sudah, Ali pada waktu itu bertahan. Dia sengaja sudah, dia tidak nyerang, tidak banyak pakai macam-macam. Pokoknya tahan saja, tahan lalu bertahan, lalu menghindar begitu sudah. Dan itu sudah adalah pertandingan yang akhirnya menguras energi dia sudah. Sampai kira-kira ronde 6, ronde 7, George Foreman bercerita. Itu Muhammad Ali berkali-kali berbisik ke dalam telinganya dia. Come on George, show me something. Is that all you got? Ayo George. Pukul lagi, ayo dong, yang keras, yang kenceng. Ada yang lain gak sih? Masa cuman ini senjata lu? Lalu sudah, George Foreman mengatakan, yes, that's all I got. Kurang lebih seperti itu, dalam hatinya dia mengaku itu. Iya, saya gak punya apa-apa lagi. Semua senjata saya sudah saya keluarkan. Dan kayaknya dia kok gak terpengaruh ya sudah. Lalu sudah, George Foreman memberikan satu buah pengakuan lah setelah dia tua. Dia mengatakan seperti ini sudah. Hari itu ya, setelah saya dengarkan dia berkali-kali ngomong di dalam kuping saya. Kamu punya sesuatu yang lain gak? Gitu doang nih, senjatamu semuanya udah habis. Setelah itu dia pikir, iya senjata saya habis. Dan dia mengatakan, the rest of the night is nightmare. Setelah itu sudah semangatnya dia runtuh, psikologinya hancur sudah. Setelah itu, wah dia langsung energinya sudah. Petinju kan capek sudah ya. Sudah coba latihan tinju sudah, coba latihan Muay Thai atau apa sudah, tinju sudah. 1 ronde, 2 ronde, 1 menit itu capek sudah. Apalagi 3 menit sudah. Ada idiomnya pada waktu itu ya. Anda kalau bertarung melawan sansak, jadi jangan tarung lawan orang, bertarung lawan sansak. Anda pukul terus kenceng 15 ronde, nanti yang menang sansaknya. Kurang lebih seperti itu sudah. Jadi capek banget lah sudah, pokoknya tinju itu capek banget. Ini sudah 8 ronde, dia pukul sekeras-kerasnya, energinya mulai berkurang. Muhammad Ali-nya kayaknya masih santai sudah. Is that all you got, George? Come on, show me something. Dan setelah itu sudah, semangatnya runtuh dan dia dipukul KO di ronde ke-8 sudah. Sangat ikonik sudah. Keadaannya setelah dia dengar, is that all you got, George? Lalu dia mulai pikir, iya saya gak punya apa-apa lagi. Dia jadi hopeless. Jadi gak punya pengharapan. Saya punya apa lagi? Selama ini strategi saya cuma ini.
Saya pukul kenceng, pokoknya sledgehammer lah, saya pukul kenceng. Joe Frazier jatuh, Ken Norton jatuh, semua yang saya pukulin jatuh seperti ini. Maka sekarang Ali ya juga saya harapkan jatuh juga. Tapi sampai ronde 6, ronde 7 seperti ini. Kok dia kayaknya masih santai. Is that what you got, George? Ayo pukul lebih kenceng. Maka semangatnya dia runtuh. Dia berasa saya tidak punya apa-apa lagi untuk saya tawarkan. Dan sekarang tantangan yang ada di depannya dia, wah itu tantangannya tetap ada, saudara. Dan Ali, saudara, dalam keadaan seperti mana? Are you tired, George? Capek ya, George ya, capek ya. Kalau capek di tempat ini bahaya banget. This is a very wrong place to be tired, George. Begitu, saudara. Wah, itu semangatnya dia jadi hancur, saudara. Dia menjadi hopeless, saudara. Saudara pernah nggak mengalami keadaan seperti ini, saudara? Kayaknya ya, semua yang Anda punya, saya coba ini udah, coba itu sudah. Melakukan ini sudah, melakukan itu sudah. Lalu kayaknya kok situasi nggak berubah. Terhadap apapun, saudara. Pekerjaan, keluarga, anak, suami, istri, orang tua, whatever. Kayaknya semua cara sudah saya coba nih. Anak saya marahin pakai rotan pernah, pakai sabuk pernah, pakai halus-halus pernah, pakai cara nangis pernah, pakai nasihat paman tulang biasanya berkuasa pernah juga, pakai nasihat pendeta pernah juga. Kagak berubah-berubah. That's all I got. Saya nggak punya yang lain lagi. Terus gimana ini? Sudah nggak bisa apa-apa lagi, hopeless. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, saudara, saya kira Yehezkiel adalah satu orang yang paling cocok untuk menjadi orang yang hopeless. Kenapa, saudara? Dalam bagian yang tadi kita baca, saudara, Yehezkiel pasal 37, dia disuruh oleh Tuhan untuk berkhotbah kepada tulang. Tulang kering, ini tulang bukan paman, saudara. Berkhotbah kepada tulang kering banyak lagi, saudara. Saudara, gini, kita perlu sedikit mengertinya di dalam worldview-nya orang-orang Judeo-Christian ya, saudara. Di dalam pandangannya orang-orang Judeo-Christian, seperti kayak saudara dan saya ini, saudara. Kematian itu kan bukan cuma urusan biologis ya. Kematian itu artinya apa? Jantung berhenti, yes. Darah berhenti mengalir, yes. Itu adalah urusan biologis. Atau urusan sosial, betul juga. Saya berpisah dengan orang yang saya sayangi. Ya, secara sosial. Tetapi saudara, bagi orang-orang Judeo-Christian, seperti saya, lalu seperti orang-orang Yahudi, seperti Anda, saudara. Kematian itu kan adalah satu buah tanda bahwa manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 kan jelas ya. Pada waktu kamu makannya, pastilah kamu mati. Upah dosa adalah maut. Kematian itu adalah pertanda bahwa Tuhan itu tidak berkenan. Kematian adalah tanda adanya dosa. Sehingga, saudara, biasanya sampai kepada titik kematian orang tidak lagi berharap. Sekali lagi ya, sampai kepada titik kematian orang tidak lagi berharap. Saudara, gini, Anda kalau punya saudara atau punya teman sakit, ada kata-kata apa? Tolong doain Pak, besok saya akan periksa dokter. Tolong doain Pak, besok saya akan operasi. Sakit, sudah kita berdoa supaya disembuhkan. Tolong Pak, minta mujizat Tuhan supaya kankernya diangkat. Tolong Pak, minta mujizat Tuhan supaya ini dan itu, sudah. Sudah pernah nggak berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Supaya dia bangkit lagi gitu, sudah. Sudah tahu ya, ada satu orang yang sangat bergumul, misalkan ya, teman Anda gitu, sangat bergumul dia. Siapa anaknya meninggal atau orang tuanya atau siapa, sudah, saudaranya yang sangat dekat dia meninggal, sudah. Lalu Anda berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan tolong biarlah Engkau menghidupkan kembali. Sambil Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda sungguh-sungguh berharap. Kayak kalau Anda mendoakan orang yang sakit. Kalau Anda punya saudara yang sakit atau orang tua, kan kita berdoa sungguh-sungguh supaya dia sembuh. Dan kita juga bersama-sama doakan tuh. Sudah dikubur, sudah 1 minggu mungkin dalam kuburan. Tapi bukankah tiada yang mustahil bagimu Tuhan? Lalu Anda berdoa, di dalam doa Anda berharap, sudah, di dalam kuburan itu malam-malam, sudah, ketika hujan deras, terus ada petir, dar. Lalu tiba-tiba di dalam tanahnya keluar tangannya, gitu ya, sudah. Anda mengharapkan itu enggak, sudah? Enggak kan? Malah kalau terjadi horor kan, sudah ya. Film horor itu, sudah. Anda tidak mengharapkan itu sama sekali. Kenapa? Why? Susah lah, sudah. Kalau bagi Tuhan ya, difficulty levelnya apa yang nggak sama-sama aja, sudah. Bagi Tuhan tuh menyembuhkan migrain sama membangkitkan orang mati apa yang nggak sama, sudah, tingkat kesulitannya. Kalau kita main game, sudah, kan ada difficulty level, sudah. Level easy, medium, hard, lalu ultra hard gitu. Ini susah banget main gamenya, sudah. Nah kalau bagi Tuhan, sudah, menyembuhkan migrain itu apa, sudah? Migrain atau ya terserah lah, sudah, panu atau sakit kepala, sudah. Bagi Tuhan menyembuhkan migrain itu levelnya apa? Isi, gampang. Kalau membangkitkan orang mati, levelnya gimana? Yo gampang juga toh, wong Tuhan kok. Harusnya kalau cuma urusan level difficulty level, sudah, urusannya sama, membangkitkan orang mati dengan ini sama. Cuman faktanya Anda nggak pernah kan berharap, nggak pernah berharap yang mati itu bangun lagi, nggak pernah, sudah. Sudah, kalau kita misalkan, sudah,
menghibur orang ya, yang ditinggalkan oleh orang yang disayangi kan kita ngomong, ya udahlah ini yang terbaik dari Tuhan. Kita penghiburnya bilang gitu kan ya, ini yang terbaik. Mari kita move on, Tuhan beserta dengan engkau. Tapi kita nggak ngomong ini orang migran sudah. Orang migran ya udahlah ini yang terbaik. Jangan dong, kita minta didoakan supaya sembuh kan gitu sudah. Apa yang membedakan sih? Yang membedakan bukan tingkat kesulitan dalam menyembuhkannya. Yang membedakan adalah bahwa di dalam teologi kita kematian itu adalah seperti kayak kata-kata final. Anda tidak berharap lagi ada perubahan setelah orang itu mati. Karena kematian adalah upah dosa. Makanya di dalam tradisi orang-orang Yahudi sudah, Anda kalau bersentuhan dengan mayat, Anda menjadi ritually impure. Anda jadi unclean, Anda jadi tidak tahir kalau Anda bersentuhan dengan mayat, saudara. Maka saudara, kalau sampai saudara ada pendeta, ada hamba Tuhan, khotbah di di Margalim itu di batu, nggak tahu lah itulah pokoknya tempat-tempat kematian itu saudara. Lalu khotbahnya saudara berkhotbah kepada mayatnya saudara. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, kita berharap Tuhan membangkitkan dia, kita berharap Tuhan membangkitkan. Anda kan rasa ini pendeta aneh saudara. Iya kan? Anda merasa itu pendeta aneh. Sudah sangat aneh kalau ada orang berkhotbah kepada mayat, saudara. Ini sekarang, saudara, Yeskiel disuruh khotbah kepada tulang. Bukan cuma mayat, kepada tulang. Bukan cuma tulang, tulangnya udah kering. Dan yang lebih aneh lagi, saudara. Ini Yeskiel disuruh khotbah kepada tulang, yang mana tulangnya cuma penglihatan. Ini kan penglihatan, saudara. Yeskiel mendapatkan vision dari Tuhan. Dan Anda berkhotbah kepada vision, itu kan ya aneh, saudara. Anda bayangkan ya, suatu kali, saudara, saya misalkan ya anak saya nakal gitu, saya sudah apa-apa kan nggak bisa, lalu saya khotbahin anak saya di dalam bayangan saya, vision. Saya membayangkan anak saya lagi lari-lari, terus saya marahin dia, saya panggil dia, saya nasihatin, saya doakan kamu ya nak ya begitu ya. Tapi penglihatan, saya berharap dia bertobat. Ini kan aneh banget saudara. Ini tindakan kurang sia-sia apa yang dilakukan sama Yeskiel ini saudara ya. Aneh banget lah saudara ya. Tindakan ini kira-kira bisa menghasilkan perubahan apa? Anda bayangkan, khotbahlah kepada mayat, atau khotbahlah kepada tulang, atau khotbahlah kepada penglihatan tentang tulang. Kira-kira pengharapan apa yang Anda punya, saudara? Yang gak berharap apa-apa lah kalau sudah kayak begitu, saudara. Ini tindakan terlalu aneh lah ya. Mengharapkan pertobatan dengan cara kayak gini itu aneh banget, saudara. Well, tapi kalau kita mau bicara tentang aneh-anehan, ya saya kira saudara dan saya tahu lah, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu bekerja dengan cara yang aneh atau tidak pakai cara standar seperti yang kita anggap paling normal lah saudara ya. Kita baca buku teologi, kita baca Alkitab, kadang-kadang kita bertemu, iya ya Tuhan ini aneh ya. Kita baca predestinasi, kita bingung ini apa ini? Predestinasi, keadilan Allah, bingung saya, aneh ini. Lalu kita bicara tentang doktrin ketetapan Allah, ya kedaulatan Allah, ketetapan Allah. Bagaimana dengan tanggung jawab manusia? Kita bingung juga, aneh ini. Itu kalau kita baca buku teologi, saudara. Nah kalau kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, ketemu enggak keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Tuhan? Aneh juga, sering Tuhan itu melakukan tindakan yang kelihatan aneh-aneh. Dalam keseharian kelihatannya semuanya baik-baik, keluarga kelihatannya oke-oke, baik-baik. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, suaminya sakit, meninggal. Aneh banget. Keluarga baik-baik melayani Tuhan, tiba-tiba saja COVID, suaminya meninggal. Aneh banget. Sementara keluarga yang gak terlalu baik-baik, berantem terus, gak meninggal-meninggal. Aneh juga. Aneh gak sudah? Ya, pokoknya itulah sudah. Kadang-kadang kita berpikir sudah, Tuhan ini cara kerjanya aneh banget. Dan kalau kita lihat lagi di dalam kitab suci kita sudah, siapa yang paling sering mengalami cara kerja Tuhan yang aneh-aneh ini sudah? Saya pikir kumpulan para nabi. Anda jangan mengatakan saya yang mengalami cara kerja Tuhan yang aneh. Yang mengalami cara kerja Tuhan yang aneh itu kumpulan para nabi. So lihat tuh, Yunus tuh kurang aneh apa itu sudah? Tuhan bekerja dalam hidupnya, dia kan aneh betul sudah. Maksa Yunus untuk berkhotbah pakai acara near death experience. Ditelan sama ikan 3 hari, setelah itu dimuntahin, disuruh khotbah. Khotbahnya apa? Khotbahnya adalah beritakan kehancuran. Tapi setelah diberitakan kehancuran, mereka gak hancur malah tobat. Aneh kan ini cara kerja kayak gini sudah. Lalu tidak lama dari zamannya Yunus sudah, nanti akan ada eranya Yesaya. Yesaya juga mengalami keanehan yang besar sudah. Dia mengalami hal yang mirip seperti Yunus, yaitu near death experience. Pengalaman nyaris mati, terus hidup lagi. Yunus kan begitu sudah. Ditelan ikan, 3 hari dimuntahkan lagi. Gitu. Ini sudah, Yesaya mirip sudah. Dia melihat kemuliaan Tuhan, lalu jatuh dan mengatakan, celaka saya, mati saya. Tapi setelah itu dia seperti kayak dihidupkan kembali. Dikasih perbaraan, ditaruh di dalam mulutnya dia, dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali, bergairah dong dia. Oke, saya siap diutus Tuhan. Oke, saya utus kamu. Beritakan kepada bangsa itu, khotbah. Beritakan kepada bangsa itu. Khotbahnya seperti apa? Khotbahnya adalah seperti ini. Dengar sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihat sungguh-sungguh, tetapi menangkap jangan. Buatlah hati bangsa itu keras.
Jangan sampai matanya melihat. Buatlah matanya melekat supaya gak lihat, buatlah telinganya tertutup supaya gak dengar, buatlah hatinya keras supaya tidak mengerti, supaya mereka tidak bertobat, supaya aku hukum mereka. Aneh cara kerja Tuhan. Dan sekarang sudah, Yeskiel disuruh berkhotbah dengan cara yang anehnya on another level, yaitu berkhotbah kepada tulang yang sudah menjadi kering, itu pun cuman penglihatan, saudara. Ini kan aneh banget, saudara. Ini tindakan yang sekali lagi, saudara, kurang konyol dan kurang sia-sia apa. Anda bisa berharap apa dari tindakan yang seneko-neko ini, saudara? Well, kenyataannya Tuhan melakukan itu, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, Yeskiel pasal 36 dan 37 itu seperti kayak satu buah berita yang kelihatan aneh. Tetapi, saudara, justru semakin aneh, itu semakin highlight bagi kita betapa Tuhan itu masih bisa memberikan pengharapan di tengah-tengah keadaan yang betul-betul semua orang akan katakan, this is hopeless. Semua orang akan menyetujui, saudara nanti juga akan menyetujui bahwa yang dihadapi oleh Yeskiel ini adalah satu buah keadaan yang hopeless, tidak berpengharapan, saudara. Kenapa demikian? Kita akan coba breakdown secara rada perlahan, saudara. Kenapa kok keadaannya Yeskiel ini sebetulnya keadaan yang hopeless, saudara? Pertama, saudara, kita melihat Yeskiel itu siapa? Yeskiel adalah nabi yang melayani dalam zaman pembuangan. Jadi Yeskiel ini sudah mengalami pembuangan bersama dengan orang-orang Yehuda yang sudah juga mengalami pembuangan. Cuman belum di dalam deportasi yang paling besar-besaran, saudara. Jadi deportasinya kan bertahap, saudara. Pertama-tama pejabat-pejabat dulu yang dibuang, setelah itu adalah gerombolan yang lebih besar. Nah, ini belum sampai deportasi besar-besaran. Tapi Yeskiel, dia melayani di tengah-tengah masyarakat yang sudah mengalami pembuangan karena penghukuman Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara, Yeskiel nanti akan disuruh berkhotbah. Dan ketika dia berkhotbah, mereka nggak bertobat, loh, saudara. Saudara, kalau Anda berkhotbah kepada orang yang keadaannya baik-baik saja dan dia nggak bertobat, oke lah, satu hal, saudara. Tapi ada orang yang sudah mengalami penghukuman Tuhan, Anda khotbah sama dia tetap saja keras hati. Kan ini mau berharap apa lagi sama orang ini? Mau diapakan lagi orang kayak begini? Sudah dipukul Tuhan kayak begini pun masih nggak bisa bertobat, saudara. Maka, saudara, Yeskiel ya, di dalam kitab Yeskiel sudah diperingatkan oleh Tuhan. Kamu mau mengkhotbahin bangsa Yehuda supaya mereka bertobat dan dipulihkan. Itu nyaris mustahil. Tuhan ya ngomong sama Yeskiel, saya coba bacakan ya. Di dalam pasal 3 ayat 4-6, kata-kata Tuhan seperti ini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah, dan engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Yeskiel sudah dikasih peringatan sama Tuhan, kamu khotbah sama Israel itu nggak mungkin didengar. Chance-nya kamu berkhotbah, lalu orang yang mendengarkan itu bisa bertobat, itu lebih gede kalau kamu khotbah kepada orang yang nggak ngerti bahasamu. Anda bayangkan, saudara. Suatu kali, saudara, saya diutus untuk berkhotbah di Rusia, gitu, saudara. Di antara semua orang yang berbahasa Rusia, tidak bisa berbahasa Inggris, cuma bisa berbahasa Rusia aja. Dan saya nggak bisa bahasa Rusia, bahasa Inggris pun terbatas. Maka sampai sana, saya akan berkhotbah kepada mereka dalam bahasa Indonesia. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu diutus berkhotbah kepada orang Rusia, maka mereka akan bertobat. Tapi kalau kamu berkhotbah kepada orang-orang GRI Batam, mereka nggak mungkin bertobat. Ini kan aneh, saudara. Kepada bangsa yang asing, kepada bangsa yang berat lidahnya, kepada orang yang logatnya aneh, yang gak ngerti bahasamu pun mungkin mereka bisa mendengarkan kamu. Tapi kalau sama Israel ini udah gak mungkin. Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuknya, luar biasa, keras hati. Oleh karena itu, ketika berkhotbah, nantinya saudara, Yeskiel ketika berkhotbah, dia berkhotbah dengan, wah saya gak tahu, saudara. Saudara, susah untuk membayangkan orang yang berkhotbah dengan persiapan khotbah sebaik Yeskiel. Mungkin gak ada, saudara. Gak ada hamba Tuhan Gary yang persiapan khotbah lebih bagus dari persiapan khotbahnya Yeskiel, gak ada, saudara. Persiapan alat peraganya ini, saudara. Orang yang bikin Show Me Jesus itu, saudara, bahan kurikulum di sekolah minggu akan sujud kalau lihat Yesaya ini, saudara. Lihat Yeskiel, saudara. Persiapan khotbahnya itu ampun, saudara. Saudara lihat alat peraganya itu kan, waduh. Saya bacakan sedikit ya, Yeskiel pasal 12 ya. Ketika Yeskiel mau berkhotbah bahwa Yerusalem akan dihancurkan, Yerusalem akan diserang, lalu nanti rakyatnya akan keluar menjebol tembok untuk dia kabur masing-masing. Mengatakan seperti ini. Lalu kukatakan seperti yang diperintahkan. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang uang buangan,
Pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok. Pada malam gelap, aku keluar di hadapan mata mereka dan aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Saudara bayangkan, saudara. Ini ilustrasi khotbah, saudara. Ilustrasi khotbahnya jebol tembok, saudara. Pengkhotbah mana yang persiapan kayak begini, saudara? Dia lagi mau berkhotbah ya. Yerusalem nanti akan dihancurkan oleh musuh. Dan ketika Yerusalem dikepung, nanti orang Yerusalem akan jebol tembok, mereka akan lari keluar lewat tembok yang dijebol. Lalu, saudara, untuk mengkhotbahkan itu apa, saudara? Dia jebol tembok rumahnya sendiri, saudara. Ilustrasi khotbah macam ini. Ini kalau orang-orang lihat nih, Yeskiel ini lagi ngapain nih? Setelah itu temboknya bolong, terus dia keluar bawa barang yang seadanya, seperti kayak orang lagi dalam pembuangan. Lalu ini rumahnya ada gerbangnya, ada pintunya, saudara. Lalu dia bolongin tembok, lalu dia lewat di balik situ, saudara. Ini ilustrasi macam apa, saudara? Ilustrasi yang sangat ekstrim, saudara. Dan ilustrasinya kita melihat ya, sangat real dan sangat dramatis. Saudara, kadang-kadang ya, ilustrasi yang dramatis itu memang bisa menggerakkan. Saya pernah mendengarkan urban legend, saudara, cerita sih, saudara, nggak lihat sendiri, saudara. Suatu kali ada hamba Tuhan GRII yang berantem, saudara. Hamba Tuhan berantem juga, saudara. Ada hamba Tuhan GRII yang berantem, saudara. Entah berantem karena apa, saya lupa lah, saudara. Tapi saya nggak ada di dalam itu, saudara, mendengarkan cerita urban legend, saudara. Lalu, saudara, Pak Tong menasihati mereka. Setelah itu dia ambil gelas. Diambil gelas, lalu gelasnya dibanting. Duar, Anda bayangkan, saudara, kalau pendeta Stephen Tong membanting gelas sampai pecah, saudara, duar, dalam ruangan, orang kan jadi tegang, saudara. Dramatik sekali kan dia. Dia mengatakan, gelas dibanting bisa pecah. Kalian satukan kembali semua pecahan-pecahan sangat susah. Kalaupun ada, mungkin nanti akan ada bekas-bekasnya dan tidak bisa lagi maksimal. Wah, saya percaya, saudara, saya kalau jadi hamba Tuhan yang berantem, lihat ilustrasi seperti itu, dan yang ngomong Pak Tong, saudara, bertobat, maaf ya bro ya, begitu kan ya, maafkan semua kesalahan saya akan begitu, saudara ya. Dramatik, saudara. Nah, saudara, Yeskiel nih berkhotbahnya dramatik. Dramatiknya bukan mecah gelas, saudara. Dramatiknya khotbah dia adalah istrinya dia mati, saudara. Ini kurang dramatik apa? Enggak, no turning back loh, saudara. Istrinya tiba-tiba mati, saudara. Dan dikatakan seperti ini ya, istriku mati, saya tidak berduka, saya tidak berkabung, tidak pakai baju duka. Setelah itu ya saya melayani Tuhan seperti biasa. Karena apa? Karena nanti Yerusalem ketika dihancurkan, mereka enggak ada waktu untuk berduka, mereka mesti langsung cepat-cepat kabur. Ini, saudara, berkhotbah dengan cara yang paling ekstrim. Berkhotbah dengan cara yang sangat dramatik seperti ini, saudara. Mereka nggak percaya. Mereka tetap saja nggak percaya ketika dikhotbahin seperti ini, saudara. Maka sekarang, saudara, cara apa lagi? Senjata apa lagi, saudara? Saudara mau pakai alat peraga apa lagi, saudara? Kalau mau saudara seperti ini, mau bikin Yehuda bertobat, bikin Israel bertobat. Sudah no way, saudara. Khotbah pakai cara biasa, yo kagak bisa. Pakai ilustrasi jebol tembok juga nggak bisa. Ilustrasinya dia kan aneh-aneh banget tuh, saudara. Jebol tembok, bikin tembok pengepungan, lalu bakar roti di atas kotoran, macam-macam dia bikin, saudara. Tetapi, saudara, semuanya nggak work, saudara. Sekarang, saudara, yang dilakukan adalah apa? Sekarang kamu berkhotbah kepada penglihatan tentang tulang-tulang. Dalam keadaan seperti ini, saudara, orang kan, aduh, pakai cara kayak gini lagi, mana ya bisa sih? Ini sesuatu buah keadaan yang sangat-sangat tidak berpengharapan, saudara. Dalam keadaan yang betul-betul hancur seperti itu, saudara, Tuhan Allah kasih penglihatan kepada Yeskiel. Lihat ya, apa yang kamu lihat? Dia lihat ada lembah yang dipenuhi oleh tulang belulang. Dan kata-katanya jelas, saudara. Tulang belulang itu sungguh amat kering. Apa itu, saudara? Saudara melihat ya, satu buah lembah, saya bacakan ini ya. Kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara coba bayangkan ya, lembah yang bertaburan tulang-tulang, itu lembah itu kira-kira apa ya? Tempat apa itu, saudara? Kok bisa ada banyak tulang-tulang manusia di sana? Itu kira-kira lembah itu apa? Alternatif pertama, kuburan. Jadi banyak orang mati di situ. Alternatif pertama kuburan. Cuman kalau kita lihat ya, kelihatannya ini pasti bukan kuburan. Kenapa, saudara? Karena kalau kuburan, pertama, kuburannya orang Yahudi itu, saudara, mereka tulangnya tidak dibiarkan berserak-serak. Kuburan itu tulangnya diambil, dimasukkan ke dalam gua. Lalu yang kedua, kalau di dalam kuburan, itu kan orang meninggal karena alasan yang bermacam-macam. Ada yang sakit lah, ada yang tua lah, ada yang kecelakaan lah, ada yang dibunuh juga, kena perampokan, macam-macam loh, saudara. Tapi yang di kuburan itu alasan matinya banyak, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, saudara, alasan matinya cuma satu. Ya, ayat 9 dikatakan ya, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Kepada orang-orang yang terbunuh ini, ayat 9, saudara. Jadi kita melihat di dalam lembah ini ada bergelimangan mayat-mayat yang sudah menjadi tulang kering.
Itu semuanya adalah orang-orang yang mati terbunuh. Jadi saudara, itu apa kira-kira? Pasti bukan kuburan dong. Kalau gitu apa saudara? Bisa ada bareng-bareng rame-rame ada orang yang mati terbunuh saudara. Besar kemungkinan keadaan perang. Keadaan perang, mereka mati terbunuh saudara. Nah Yehuda mengalami perang besar seperti itu kapan saudara? Ya pada waktu Yerusalem hancur. Di dalam pasal 33 kita melihat saudara, Yerusalem akhirnya hancur. Jerusalem has fallen. Yeskiel pasal 33 ayat 21 saudara. Yerusalem hancur maka banyak mayat-mayat yang bergelimangan. Cocok saudara. Cuman yang menarik ya, kata-kata ini seperti ini saudara. Dia melihat, aku melihat tulang dan tulang itu amat kering. Tulangnya amat kering. Well, tulang amat kering sekali lagi ya, menceritakan betapa sudah sangat tidak berpengharapan. Tapi saudara, kehancuran Yerusalem ini kan baru-baru ini saja. Yeskiel ketika berkhotbah, sekali lagi ya, ini ya penglihatan pasal 37. Yerusalem hancur itu pasal 33. Pasal 33 ayat 21 menceritakan bagaimana akhirnya Yerusalem jatuh, hancur saudara. Pasal 33. Pasal 37 harusnya mayatnya ya belum begitu membusuk. Harusnya tulang-tulangnya begitu kering, belum begitu kering saudara. Tapi dikatakan di sini ya, tulang yang begitu banyak itu sudah sangat kering. Kok bisa? Orang perangnya baru kemarin-kemarin, kenapa kok tulangnya sekarang sudah menjadi kering? Itu saudara. Justru menakutkannya di sini saudara. Kita seperti kayak diajak untuk melihat ya. Yehuda itu ya, matinya, hancurnya. Bukan kemarin waktu diserang Nebukadnezar, bukan. Dia udah hancur lama, udah mati lama, udah kering sejak lama. Sejak kapan saudara? Sejak zamannya Manasye. Yehuda ketika diperintah oleh Manasye memerintah 55 tahun saudara. Dia adalah raja yang jahat dan membuat bangsa Yehuda berbuat jahat pula. Dan Tuhan sudah bikin keputusan hari itu pada zamannya Manasye, Yehuda pasti mengalami pembuangan saudara. Dan setelah itu saudara, ya mereka masih hidup lama. Tapi pada dasarnya mereka sudah mati dan mulai mengering. Kelihatan masih baik-baik saja saudara. Saudara kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa seperti itu saudara. Kalau kita lihat ya, aduh gara-gara kemarin kamu begini-begini sih kita jadi begini nih gitu kan ya. Atau gara-gara kemarin atau gara-gara 3 hari lalu terjadi ini sekarang jadinya begini. Saudara, kemungkinan itu bukan karena yang terjadi 3 hari lalu saudara. Itu mungkin yang terjadi 30 tahun yang lalu. Itu mungkin yang terjadi 15 tahun yang lalu. Itu bukan peristiwa kemarin sore saudara. Jangan-jangan saudara, urusan kematian spiritualnya Yehuda ini ya. Bukan kemarin waktu disebut sama Babylon. Tapi sudah jauh-jauh ketika mereka kelihatan masih berkuasa, ketika mereka diperintah oleh Manasye, lalu setelah itu mereka masih punya raja yang kelihatan baik seperti Yosia, terus-menerus padahal mereka sebetulnya secara rohani sudah mulai mati dan mulai mengering. Kadang-kadang sudah dalam kehidupan kita ya, kita itu tidak berasa. Ketika kita mulai mengering kita nggak berasa sudah. Ke gereja masih, berdoa masih, dengarkan firman Tuhan masih, baca Alkitab masih, ya masih baik-baik saja toh. Tapi di dalam sedang mengering pelan-pelan saudara. Makanya penglihatannya di sini adalah tulang-tulangnya sudah menjadi amat sangat kering. Tapi saudara, kita melihat ya, ketika dalam keadaan sudah tulang yang begitu kering itu saudara, Tuhan berkata kepada Yeskiel, ia membawa aku melihat tulang-tulang berkeliling, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saudara, pertanyaan apa saudara? Pertanyaan apa? Saya sendiri termasuk yang percaya saudara, bahwa pertanyaan ini ditangkap oleh Yeskiel sebagai satu buah, bukan sebagai satu buah pertanyaan, tetapi sebagai satu buah tuduhan. Ditangkap oleh Yeskiel. Jadi begini, saudara kalau melihat ya, tulangnya sudah kering lama, tapi baru kelihatannya sekarang. Kayak gini, saya pernah kasih ilustrasi ini sudah pada waktu kita rally doa kemarin saudara. Saya punya anak, misalkan ya saudara, kita punya anak. Lalu anak Anda sakit perut. Terus kita punya pasangan, istri, itu lebay. Sakit perut, ayo dibawa ke Singapura yuk. Begitu. Sakit perut, ayo kita, PET scan atau apa namanya, CT scan atau apa gitu. Ayo kita USG, loh sakit perut kok USG. Ayo kita USG ke Singapura, loh sakit perut kok USG Singapura. Sakit perut tuh minum Pocai Pills. Atau diataps atau apalah gitu, sakit perut itu minum Hosiang atau apa begitulah ya, tolak angin lah, sakit perut kok. Lalu sudah, iya loh sudah kasih obat mah atau kasih apa, loh beres kan, nggak apa-apa. Terus sudah, minggu depan sakit perut lagi, Pocai Pills. Minggu depan sakit perut lagi, Pocai Pills. Istri kita ngomongnya Singapura terus, Singapura, capek tahu ya pergi ke sana udah mahal juga begitu kan ya. Effortnya gede banget sudah. Lalu sudah setelah 5 tahun anak ini kok konstan sakit perut terus ya. Ya udahlah, cobalah dibawa ke Johor. Setelah dibawa ke Johor, coba dicek-cek. Ternyata
diduga kanker. Takut kan? Langsung dibawa ke Singapura. Setelah dicek scan, ternyata kanker menyebar seluruh tubuh, sudah. Dalam keadaan seperti ini, sudah. Istri Anda ngomong seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bisakah disembuhkan? Ini kan bukan pertanyaan, sudah. Ini tuduhan. Ini tuduhan gara-gara lu fans berat sama Pocai Pills. Jadinya kayak gini nih, gini kan ya. Kira-kira kan begitu, sudah. Enggak, 5 tahun yang lalu saya udah ngomong. Sekarang sudah jadi kayak gini, terus mau gimana? Saudara, Yehuda sudah dikhotbahin sama Yeskiel dengan cara gimana, sudah? Dengan semua cara. Bakar roti di atas kotoran, udah. Potong rambut, setelah itu rambutnya dipedang-pedang, sudah. Bikin pengepungan, sudah. Jebol tembok, sudah. Istri mati juga sudah. Semuanya sudah dilakukan dan mereka gak bertobat, sudah. Sekarang Tuhan bicara kepada Yeskiel. Lihat, keadaan mereka sekarang adalah seperti tulang-tulang kering seperti ini. Bisa dibangkitkan enggak? Itu kan pertanyaan seperti kayak pertanyaan tuduhan. Sudah kayak gini, mau gimana lagi? Mau bisa enggak? Dan Yeskiel ya mau jawabnya gimana, sudah? Jawaban yang paling benar adalah ya you know lah gitu ya. Ya Tuhan, you know lah gitu. Ini bukan pengharapan, ini bukan ekspresi pengharapan, sudah. Ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Dan setelah itu sudah, Tuhan itu enggak bercanda loh, sudah. Disuruh khotbah lagi, disuruh ngomong. Dia ya, hai anak manusia, dapatkah tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, katakanlah kepadanya. Aduh, males banget loh, sudah. Males banget. Effort yang saya sudah lakukan itu semuanya saya sudah lakukan. Sekarang disuruh melakukan sekali lagi. Males banget. Sudah pernah berasa nggak seperti ini, sudah? Kayaknya semua cara sudah saya tempuh. Dan semuanya agak berhasil. Dan sekarang disuruh lagi melakukan. Dan yang melakukannya sekarang kali ini adalah khotbah terhadap penglihatan akan tulang kering lagi. Aduh, kayak males banget ya, mesti khotbah lagi kayak begini. Aduh, ini sudah percobaan ke 3.679 kali loh kayaknya begitu kan ya. Dengan semua cara yang paling ekstrim sudah saya coba. Tapi nggak mungkin semuanya nggak works. Sekarang Tuhan suruh lagi. Capek banget loh suruh seperti ini. Saudara, kalau dalam hidup Anda mengalami hal seperti ini kan juga kayaknya capek banget loh, sudah. Semuanya udah saya coba, Pak. Sudah saya coba. Cara ini sudah, cara itu sudah, belajar sudah, ikut seminar sudah, ini sudah, macam-macam saya sudah tuh. Semuanya sudah. Tapi ya nggak works. Dan bukan cuma nggak works, keadaan kelihatan nggak membaik ataupun kalau ada gerak-gerak sedikit banget. Biasanya kalau berhubungan sama perubahan hidup orang, sudah. Sudah punya partners bisnis, atau sudah punya teman, atau kalau pas bermusuhan pendeta sama jemaat, gitu sudah ya. Karena berharap ya pendeta ini ya, gitu ya. Anda sudah, kayaknya semua cara sudah saya lakukan. Saya nasihati 4 mata sudah. Saya pakai orang lain, semua cara sudah saya lakukan. Dan sekarang disuruh melakukan 1 kali lagi. Oh man, enough is enough lah. Cukup lah, sudah nggak bisa lagi lah. Tapi sudah, ini kan Yeskiel dikuasai oleh Roh Tuhan, sudah. Maka mau nggak mau ya dia mesti lakukan. Maka saya melakukan. Dan setelah dilakukan, sudah, ternyata Tuhan nggak bercanda. Setelah dilakukan ternyata itu terjadi beneran, sudah. Dan itu prosesnya itu digambarkan ya, pakai sound effect lagi, sudah gitu ya. Ini ya, lihat ya, Yeskiel ya. Mengatakan seperti ini ya. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain, sudah. Agak creepy ya, sudah. Ada sound effect-nya, sudah. Waktu dia lihat penglihatannya ada bunyinya. Nyambung, terus keluar urat-uratnya, gitu, sudah. Ternyata, sudah, Tuhan gak bercanda. Apa yang kelihatan sudah sangat-sangat hopeless, dia suruh melakukan 1 kali lagi, 1 kali lagi, 1 kali lagi, dan sekarang ketika dilakukan, sudah, ternyata terjadi, sudah. Dan sudah, terjadinya ini, sudah, ini kan bukan cuman dari tulang kering nyambung lagi tumbuh urat. Tapi setelah itu dikasih khotbah lagi sehingga nafas itu datang kepada dia, lalu dia bangun, sudah. Sudah, ini bukan sekedar ya tulang jadi hidup lagi, bukan. Karena apa, sudah? Kalau orang-orang yang membaca ini, sudah, adalah orang-orang Yahudi, mereka akan ingat peristiwa yang sangat mirip, sudah. Yaitu di mana? Pertama, Kejadian pasal 2, kedua, Kejadian pasal pertama. Sekali lagi ya. Pertama, Kejadian pasal 2, kedua, Kejadian pasal pertama. Kita lihat Kejadian pasal 2 dulu. Kejadian pasal 2, ketika diceritakan proses penciptaan manusia, kan mirip ya, 2 tahap. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, tapi dia belum menjadi makhluk yang hidup. Setelah Tuhan Allah memberikan nafasnya, memberikan ruah, memberikan roh. Bahasa Ibrani-nya sama, sudah. Nafas, angin, roh, itu bahasa Ibrani-nya sama, ruah, sudah. Dia memberikan ruahnya, maka bangun. Seperti kayak ada peristiwa. Gambaran di sini ya, Yeskiel disuruh bernubuat, lalu setelah itu terjadi. Ini menjadi satu buah peristiwa yang besar karena
ini mengangkat kembali Kejadian pasal 2. Artinya Tuhan Allah sedang melakukan tindakan penciptaan ulang. Dan yang diciptakan ini adalah Israel. Bukan cuma satu manusia, tapi sekumpulan tentara yang besar, saudara. Itu yang pertama. Kedua, saudara, Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama ini menjadi lebih gede lagi, saudara. Kenapa? Yang Kejadian pasal pertama Anda melihat apa, saudara? Anda melihat bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. It's all dark. Semuanya gelap, semuanya kacau balau, saudara. Lalu kita melihat ada roh Allah melayang-layang. Setelah ada roh Allah melayang-layang, ada firman. Berfirmanlah Allah. Maka saudara, dari yang gelap, yang kacau balau, saudara. Lalu setelah itu ada roh Allah melayang-layang, ada firman Tuhan. Dan setelah itu saudara, perlahan-lahan saudara, muncul terang. Lalu yang kacau balau menjadi teratur, ditata, rapih, saudara. Menjadi baik, saudara. Jadi saudara, kita diajak untuk melihat ya, di dalam keadaan yang sudah kacau balau Yehuda ini saudara, dengar suaranya Yeskiel khotbah terang-terangan, saya nggak mau dengar suaranya Yesaya, nggak mau dengar. Sekarang sudah Yeskiel disuruh berkhotbah kepada tulang di dalam penglihatan, dan it works. Itu ternyata berhasil. Ternyata tulang-tulangnya betul-betul bersatu kembali, lalu setelah itu ada nafas dan mereka hidup kembali, saudara. Saudara, ini saudara, bagian ini ya, merupakan salah satu bagian yang akhirnya menjadi pembentuk penting satu buah doktrin yang dihayati oleh orang Yahudi, yaitu doktrin tentang general resurrection, kebangkitan. Orang-orang Yahudi percaya suatu hari nanti akan ada kebangkitan dan semuanya di dalam hari kebangkitan itu akan menjadi baik, saudara. Dan hal itu terjadi di dalam bagian yang kita baca ini, saudara, dengan 2 kali penekanan kata-kata seperti ini. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara, di dalam hidup Anda ya, Anda pernah ngomong atau pernah ketemu dengan orang yang ngomong. Anda pernah tahu nggak ada orang yang ngomong seperti ini ya? Kamu nggak tahu siapa saya? Belum tahu ya kamu, saya ini siapa? Ucapan itu biasanya untuk menegaskan apa, saudara? Pertama, otoritas. Saya orang gede, saya orang kuat. Cuman biasanya, saudara, ucapan ini directionnya, arahnya adalah untuk apa, saudara? Untuk mengatakan bahwa saya ini orang kuat, punya something, lu jangan macam-macam sama saya. Iya kan? Kalau Anda lagi nyetir disemprit sama polisi, prit gitu, saudara. Polisi datang, jendela dibuka, Bapak tahu siapa saya? Nah, itu saudara. Itu artinya adalah apa? Lu jangan macam-macam lu sama saya. Lalu polisinya mulai gentar-gentar gitu kan, saudara. Anda ucapan seperti itu artinya adalah, you jangan macam-macam sama saya. Tuhan kalau ngomong seperti itu kira-kira Anda takut nggak? Supaya mereka tahu siapa saya. Lu tahu nggak saya apa itu saya? Saya siapa, saudara? Nah ini saudara, saya bacakan ya. Ucapan ini muncul 2 kali, saudara. Muncul 3 kali bahkan. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nanti saudara, muncul lagi ya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. 3 kali loh mengatakan. Ketika Tuhan itu sekarang datang kepada kita, saudara, dan berkata, kamu belum tahu ya siapa saya. Kira-kira, saudara, sense-nya kita itu seperti apa? Di dalam hidup kita, ketika ada orang ngomong seperti itu, saudara, kamu belum tahu siapa saya. Kita biasanya takut, saudara. Oh iya ya, coba cek background-nya. Oh ternyata CEO-nya apa, ternyata punya backup tentara apa. Kita jadi takut, saudara. Ini Tuhan, saudara. Udah gak perlu backup apa-apa. Kamu gak tahu ya saya itu siapa. Tetapi saudara, ketika dia mengatakan ini, adalah mengatakan ini. Kamu hopeless, kamu tidak berpengharapan. Iya Tuhan, tidak berpengharapan. Orang Yehuda ini mau berpengharapan apa lagi, saudara? Mereka sudah hancur, Yerusalem hancur. Mereka ada dalam pembuangan, berharap pulang dari pembuangan. Mau berharap pulang dari pembuangan gimana? Rumahnya juga gak ada, saudara. Yerusalem kan hancur, saudara. Mereka sudah diangkut ke Babel. Mau pulang ke Babel pun Babelnya juga. Mau pulang ke Yerusalem pun Yerusalemnya udah hancur. Mau pulang ke rumah, rumahnya pun gak ada. Mau berharap apa? Iya Tuhan, saya gak punya pengharapan. Tuhan mengatakan, kamu gak tahu siapa saya. Saya adalah Tuhan. Dan saya akan berikan kepada kamu pengharapan. Kalau kita mendengar suara seperti ini, saudara, kira-kira apa yang dalam benak kita, saudara? Oke, kembali berani belajar berharap. Berharapnya apa? Berharapnya kebangkitan, general resurrection. Suatu hari nanti, kan gitu, saudara. Suatu hari nanti Tuhan akan membangkitkan orang-orang dari kematian. Suatu hari nanti akan ada general resurrection, saudara. Tetapi, saudara, to our surprise, ya. Ini kan kita masa prapaskah, saudara. Pengharapan yang diberikan kepada kita di dalam masa prapaskah adalah bahwa
Yesus itu tidak bangkit di dalam general resurrection. Yesus itu bangkitnya kapan, saudara? Besok pada waktu hari kebangkitan. Enggak kan? Yesus itu bangkitnya 2000 tahun yang lalu loh, saudara. Itu yang mengagetkan, saudara. Orang-orang Yahudi diajak untuk, oke Tuhan, saya kembali deh berani berharap. Oke lah, keadaan sudah begitu hancur, kayaknya saya sudah gak punya apa-apa lagi. Tapi Tuhan suruh saya untuk melakukan hal lagi yang, disuruh, kalau Yeskiel ya, konteksnya Yeskiel, suruh berkhotbah lagi. Suruh berkhotbah, meminta roh Tuhan lagi. Ini sudah dia lakukan 3000 kali. Konteksnya kita mungkin beda-beda, saudara. Kalau di dalam pekerjaan ya seperti apa, dalam keluarga seperti apa, mungkin berbeda-beda, saudara. Tetapi coba lakukan lagi. Saya sudah gak berharap lagi, coba lakukan lagi. Kamu gak tahu ya saya siapa, Tuhan begitu ya. Kayaknya udah gak mungkin, saya sudah lakukan berkali-kali, sudah ratusan kali gitu ya. Kamu gak tahu saya siapa, Tuhan ngomong gitu sama kita. Akhirnya ya udahlah, kita lakukan lagi, sambil belajar berharap. Karena apa? Karena kita percaya suatu hari nanti akan ada hari kebangkitan. Biasanya kepercayaan kita kan gitu, saudara. Saudara-saudara sekalian, suatu hari nanti pada akhirnya semuanya akan baik. Semua rencana Tuhan pasti baik. Kapan? Suatu hari nanti. Saudara, di dalam Paskah ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, saudara, suatu hari nantinya itu bukan nanti, tapi ya 3 hari lagi. Setelah Yesus disalibkan 3 hari lagi dia bangkit, saudara. Maka saudara, kalau saudara dan saya, saudara, di satu sisi saudara, mungkin berada dalam stage, saya gak mau berharap lagi. Tuhan ngomong sama kita, lu gak tahu ya siapa gua. Gitu saudara. Harusnya kita takut. Dan ketika kita takut, kita diajak untuk berani berharap. Karena ketika dia mengatakan, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan, dia mengatakan aku yang memberikan pengharapan. Di tengah-tengah keadaan yang sudah sangat tidak mungkin, dan mau pulang rumahnya pun gak ada, tapi Tuhan tetap memberikan pengharapan. Oke lah, saya kembali berani berharap. Hati saya kembali cherish, saya kembali berani tersenyum. Pengharapannya kapan? Ini nanti akan suatu hari nanti di ujung sana, akan semuanya indah pada waktunya. Kita diajak untuk masuk ke dalam pengharapan yang selanjutnya, yang lebih gede dan yang lebih menakutkan. Yaitu apa? Enggak tunggu sampai nanti. Enggak tunggu sampai general resurrection, enggak tunggu sampai hari kebangkitan nanti, saudara. Justru itu yang kita percaya dalam Paskah, saudara. Hari ini masa prapaskah, minggu kelima, saudara. Kita menantikan ya. Nanti minggu depan, lalu minggu depan lagi, 2 minggu lagi, saudara. Kita menantikan penghayatan bahwa Yesus itu bangkit, enggak tunggu hari kebangkitan. Maka saudara, ketika ada pengharapan di tengah-tengah keadaan ini tidak mungkin, saudara. Saudara juga tidak tunggu sampai nanti. Tapi memang melelahkan sih. Memang Yeskiel itu apa yang enggak capek tuh. Dia sudah jebol tembok, sudah melakukan berbagai macam hal, istrinya udah mati, mereka pun gak bertobat, dan sekarang dia disuruh lagi-lagi berkhotbah dan berkhotbah kepada tulang yang ada di dalam penglihatan, saudara. Hal sangat melelahkan, tapi ya Tuhan suruh, Tuhan tetapkan untuk kamu melihat bahwa akulah Tuhan yang memberikan pengharapan. Harap saudara dan saya yang memang ternyata percaya sebagai orang-orang Kristen, saudara, bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Kita percaya bahwa Yesus itu mati di tengah-tengah keadaan yang mati di atas kayu salib itu mati menanggung kutukan Tuhan, saudara. Dalam keadaan seperti itu dia bangkit dan bangkit pada hari ketiga, saudara. Kita mendapati itu pengharapan yang gede sekali, saudara. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang Kristen, saudara dan saya diajak untuk lebih berani berharap, saudara. Dan ini berharapnya, saudara, bukan cuma manusia diciptakan ulang, tapi akan menjadi berkat bagi berkat yang makin meluas, saudara. Sekali lagi, saudara. Kejadian pasal 2 manusia diciptakan, tapi kejadian pasal pertama ketika ada roh di tengah-tengah kegelapan, itu nanti berkatnya bagi seluruh semesta, saudara. Kita percaya bahwa bukan sekedar kehidupan kita akan lebih baik lagi, tapi kita percaya bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan dalam keadaan yang mungkin sudah capek banget, tapi Tuhan akan memakai itu, saudara. Biarlah kita tidak menjadi orang yang kehilangan pengharapan. Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami panjatkan syukur, terima kasih kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kepada kami satu buah paksaan, satu buah tekanan untuk kami belajar mengenal Engkau. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh makin lama makin melihat dan makin mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang besar, yang kami tidak boleh macam-macam, tapi yang lebih-lebih lagi, yang kami tidak boleh kehilangan pengharapan. Kami tidak mau berhenti berharap kepadamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang menyuruh kami. Berikanlah kepada kami kekuatan dan bertindaklah. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, bertindaklah di dalam kehidupan kami dengan kuasa-Mu, dalam kehidupan gereja kami, dalam kuasa-Mu, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang berkenan untuk bekerja dengan kuasa-Mu, dan biarlah kami melihat pengharapan itu digenapi. Tidak tunggu sampai kami nanti dibangkitkan, tapi dalam masa kehidupan kami. Tolong Tuhan kabulkanlah doa kami sesuai dengan rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.